berikut ini kita akan membahas bunga dalam keuangan yang salah satunya adalah bunga tunggal, ya. Jadi setelah selang waktu yang ditetapkan berakhir, maka bunga dari suatu modal akan dihitung sehingga diperoleh nilai bunga pada periode tersebut, ya. Ada yang bunganya per bulan, ada yang bunganya per tahun, ya. Jadi periode itu adalah akhir perhitungan bunga, ya. Misal per hari, per minggu, per bulan, per tahun, dan lain-lain, ya, tergantung perjanjiannya, ya. Jadi perhatikan baik-baik ketika ada tawaran pinjaman, kita harus perhatikan tuh periodenya per apa, ya. Disangka per tahun, nggak taunya per hari dapat bunga, ya. Nah, nilai bunga tersebut diambil atau tidak diambil tidak mendapat bunga pada perhitungan bunga periode berikutnya. Inilah ketentuan dari bunga tunggal, ya. Jadi ini penting nih. Jadi perjanjian bunga tunggal adalah nilai bunga diambil atau tidak diambil, ya, tidak mendapatkan bunga, ya. Berarti bunga itu dihitung dari modal asli, modal awal, ya. Jadi kalau pada bunga tunggal ini artinya bunga itu dihitung dari modal awal. Ya, di sini adalah M. Ya, jadi perhatikan itu baik-baik. Nah, beginilah cara membaca, ya. Jadi selanjutnya kakak harus bisa membaca teks seperti ibu nih, ya. Kelihatannya seperti ini kalimatnya, tapi di dalam pikirannya harus bisa bercerita seperti ibu, begini, ya. Oke, kita lanjut lagi. Bunga tunggal berlaku pada simpanan deposito, ya. Salah satu contoh berlakunya bunga tunggal, ya. Nah, makanya kakak bisa mencari, ya, bisa tahu di bank itu misalkan ada tawaran deposito apa sih. Nah, perhitungannya seperti ini, Kak. Nah, bunga deposito itu dihitung setelah jatuh tempo atau satu periode sesuai dengan waktu yang disepakati, gitu kan. Nah, oke, gitu, lihat. Nah, itu selalu bikin highlight. Oke. Nah, terus jika bunga tersebut tidak diambil, maka nilai modal tidak mengalami perubahan atau bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya tidak mendapat bunga, ya. Jadi tabungannya kan bertambah dari bunga yang tidak diambil itu, tapi tetap dihitung dari modal awal. Oke. Jika sebuah modal sebesar M atau modal pokok atau modal awal, ya, disimpan di bank, ya, atau dipinjamkan, gitu, ya. Maka kalau disimpan di bank artinya uang kita disimpan di bank, ya. Nanti akan bunga tunggal deposito kalau kita perjanjiannya mau deposito. Nah, kalau kita misalkan meminjamkan, maka sama saja sebetulnya kita ini meminjamkan uang ke bank, gitu, ya. Karena kita menyimpan uang di bank itu artinya sebetulnya kita meminjamkan uang kita ke bank, kan, seperti itu. Nah, banknya janji, oke, uang bapak atau ibu atau uang di bank kami, maka kami akan memberikan bunga tunggal jika menyimpannya dalam bentuk deposito. Oke, dengan bunga tunggal sebesar B, ya, dalam persen. Oke, nah, periode 1 modal tambah bunga akan menjadi M1, ya, sama dengan M ditambah bunga dikalikan dengan modal. Nah, ini, ya. Lalu di periode keduanya, ya, kalau periodenya per bulan berarti ini adalah di akhir bulan pertama nih, ya. Uang kakak di depositonya adalah sebanyak M ditambah bunga kali M, ya. Contohnya misalkan uang kakak 200.000, ya. Terus bunganya di M, bunganya misalkan 10%, ya. Berarti bunga kali M sama dengan 10/100
kali 200.000. Coret, berarti bunga kali M-nya sama dengan 20.000. Nah, ini ya, berarti M tambah bunga kali M itu sama dengan 200.000 tambah 20.000 sama dengan 220.000. Oke. Nah, di periode kedua modal ditambah bunga akan menjadi, nah ini kita lihat ya, M2 itu adalah M tambah BM, karena uang kakak kan udah ada M tambah BM ya, tapi ini nah tambah lagi dengan bunga di periode kedua ya, menjadi, dan dihitungnya bukan bunga dikalikan dengan yang kering merah nih, bukan bunga dikalikan M tambah BM. Salah, kalau bunga tunggal bukan begini ya. Yang benar kalau bunga tunggal adalah yang ini nih ya, B dikalikan dengan modal. Nah, berarti di akhir bulan kedua uang kakak cuma modal ditambah 2 dikali BM, karena ini 1 BM tambah 1 BM jadinya 2 BM. Oke, nah maka uang kakak menjadi M tambah 2 BM sama dengan 200.000 tambah 2 kali 20.000 sama dengan 240.000. Jangan sampai nanya nih 240.000 dari mana, hitung 200.000 tambah 2 kali 20.000 ya. Oke, nah demikian periode ketiga penambahannya adalah ini ya, ini terbalik nih ya, harusnya ini adalah M tambah 2 BM ditambahkan dengan bunga kali M ya, ini terbalik nih kan, awalnya M tambah 3 BM nih dari sini, baru ditambahin dengan bunga kali modal gitu ya. Jadi biar paham, ini selalu awalnya tambah bunganya. Oke, gitu. Nah, perhatikan barisannya adalah M1, M2, M3, M4 kan. Nah, kalau kakak lihat M2 kurang M1 itu adalah M2 itu adalah M tambah 2 BM kan. Lalu M1 itu sama dengan M tambah BM kan. Nah, kakak lihat M2 kurang M1 itu adalah M dikurang M, 2BM kurang 2BM, hasilnya adalah BM. Nah, ini maksudnya, dapatnya dari sini ya. Jadi, kalau kakak baca buku, perhatikan. Nah, ini adalah literasi. Tertulisnya di buku cuma M2 kurang M1 sama dengan M3 kurang M2 gitu. Di buku nggak ada tulisan gini lagi kan. Nah, kakak kalau bisa sampai paham membaca ini saja tanpa keterangan yang biru-biru ini dari Bu Novi, maka itu artinya kakak literasinya sudah bagus ya, menggunakan pemahaman ya yang sudah pernah dipelajari gitu ya. Nah, sekarang maka barisannya adalah barisan aritmatika dengan beda BM. Kan kakak udah belajar barisan aritmatika kan? Maka ketika ada tulisan barisannya adalah barisan aritmatika dengan beda BM. Nah, beda kan suku sesudahnya dikurangi dengan suku pas yang sebelumnya. Beda kan begitu kan? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah beda dari barisan aritmatika karena dia adalah punyanya beda ya. Nah, sehingga suku ke N atau pada periode ke N modal tambah bunga dapat dirumuskan sesuai dengan suku ke N barisan aritmatika ya. Maka dia adalah MN ya, itu sama dengan suku awal ya, yaitu M1 ditambah N-1 dikalikan dengan beda gitu kan. Barisan aritmatika itu adalah UN itu sama dengan A plus N-1 kali B nih gitu ya. A nya itu M1 kan, N-1 dari rumusnya,
beda asli dari barisan aritmatika kan tertulisnya B aja. Sementara beda pada ketentuan bunga tunggal ini bedanya adalah dari sini kan, B kali M ya. B ini bukan beda tapi bunga nih. Tuh, kalau ini beda. Ya. Kalau ini B yang di sini adalah bunga. Oke, ya. Nanti bisa di-rewind videonya. Nah, jadi untuk bunga tunggal pada periode ke N ya, modal tambah bunganya ya, atau banyak tabungan kita kalau bunganya nggak diambil-ambil nih ya, adalah pada akhir periode ke N adalah MN, yaitu sebanyak 1 ditambah N kali bunga, dan M itu adalah modal awal. Oke. Kalau lupa rumus ini ya, kalau kakak ngerti dapatnya dari mana, akan lebih mudah sebetulnya merunutnya ya. Tapi kalau bisa berhasil ya hafal rumus ini, maka pada saat nanti pengerjaan ya di tes akan lebih cepat gitu ya. Tapi jangan sampai hanya menghafal yang ibu kuningkan ini saja ya. Kalau hafal tanpa ngerti dapatnya dari mana, itu akan kurang manfaatnya. Oke? Selamat memahami dan menguasai. Terima kasih.